Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Anggraini. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang penentuan harga pelayanan publik. Pembahasan yang akan dibahas yaitu 1. Pelayanan publik yang dapat dijual. 2. Argumen terhadap pembebanan tarif pelayanan. 3. Prinsip dan praktek pembebanan. 4. Kegunaan pembebanan dalam praktik. 5. Penetapan harga pelayanan. 6. Permasalahan marginal cost pricing. 7. Kompleksitas strategi harga. 8. Taksiran harga. Masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu pelayanan publik yang dapat dijual. Yang pertama yaitu 1. Penyediaan air bersih. 2. Transportasi publik. 3. Jasa pos dan telekomunikasi. 4. Energi dan listrik. 5. Perumahan rakyat. 6. Fasilitas rekreasi. 7. Pendidikan. 8. Jalan tol. 9. Irigasi. 10. Jasa. Alasan pembebanan tarif pelayanan publik. Pertama yaitu adanya barang privat dan barang publik. Barang privat adalah kebutuhan masyarakat yang manfaatnya hanya dinikmati secara individu oleh yang membelinya. Sedangkan barang publik adalah kebutuhan masyarakat yang manfaatnya dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama. Campuran antara barang privat dan publik yaitu barang yang meskipun dikonsumsi secara individu, namun masyarakat secara umum juga membutuhkan barang atau jasa tersebut. Yang kedua, alasannya yaitu efisiensi dan ekonomi. Yang ketiga, prinsip keuntungan. Alasan pembebanan tarif pelayanan publik. 1. Tidak adil bila membebankan biaya atas suatu jasa kepada semua masyarakat melalui pajak sementara mereka tidak menikmati jasa tersebut. 2. Suatu pelayanan mungkin membutuhkan sumber daya yang mahal atau langka sehingga konsumsi publik harus. Yang ketiga, terdapat variasi dalam konsumsi individual yang lebih berhubungan dengan pilihan daripada kebutuhan. Keempat, suatu jasa mungkin digunakan untuk operasi komersial yang menguntungkan dan untuk memenuhi kebutuhan domestik secara individual maupun industrial. 5. Pembebanan dapat digunakan untuk mengetahui arah dan skala permintaan publik atas suatu jasa apabila jenis dan standar pelayanannya tidak dapat ditentukan secara tegas. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu argumen terhadap pembebanan tarif pelayanan. Yang pertama yaitu terdapat kesulitan administrasi dalam menghitung biaya pelayanan. Yang kedua, yang miskin tidak mampu untuk membayar. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu prinsip dan praktik pembebanan. Kesalahan dalam menetapkan tarif pelayanan publik merupakan penyebab utama defisit anggaran di banyak negara berkembang. Menurut Deva 1989, dalam praktiknya, pelayanan yang gratis secara nominal seringkali sulit dijumpai. Pelayanan gratis menyebabkan insentif rendah, sehingga terkadang kualitas pelayanan menjadi sangat rendah. Misalnya dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis, biasanya kualitasnya kurang memuaskan. Pembahasan yang keempat yaitu kegunaan pembebanan dalam praktik. Praktik pembebanan pelayanan publik berbeda tiap negara, antara jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah dan yang disediakan oleh perusahaan milik negara, dan antara pemerintah pusat dan daerah. Charging for service merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah tertentu. Pemerintah memperoleh penerimaan dari beberapa sumber antara lain 1. Pajak. 2. Pembebanan langsung pada masyarakat. 3. Laba, BUMN atau BUMD. 4. Pelayanan aset milik daerah. 5. Hutang. 6. Pembiayaan defisit anggaran atau mencetak uang. Pembahasan yang keempat yaitu kegunaan pembebanan dalam praktik. Praktik pembebanan pelayanan publik berbeda tiap negara, antara jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah dan yang disediakan oleh perusahaan milik negara, dan antara pemerintah pusat dan daerah. Charging for service merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah tertentu. Pemerintah memperoleh penerimaan dari beberapa sumber antara lain 1. Pajak. 2. Pembebanan langsung pada masyarakat. 3. Laba, BUMN atau BUMD. 4. Pelayanan aset milik daerah. 5. Hutang. 6. Pembiayaan defisit anggaran atau mencetak uang. Pembahasan yang kelima yaitu penetapan harga pelayanan. Berapa harga yang harus dibebankan.
Pemerintah harus memutuskan besaran harga pelayanan yang dibebankan pada masyarakat. Aturan yang biasa dipakai adalah bahwa beban atau charge dihitung sebesar total biaya untuk menyediakan pelayanan tersebut. Ada 4 kesulitan menghitung biaya total. Yang pertama yaitu kita tidak tahu secara tepat berapa biaya total untuk menyediakan suatu pelayanan. Yang kedua, sangat sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi. 3. Pembebanan tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar. 4. Penentuan biaya yang harus diperhitungkan apakah hanya memasukkan biaya operasi langsung atau ditambah dengan biaya modal. Biaya modal masyarakat akan memperoleh peningkatan output dari barang atau jasa sampai titik di mana marginal cost sama dengan harga. Penetapan harga pelayanan publik dengan menggunakan marginal cost pricing setidaknya harus memperhitungkan operasi biaya variabel atau variable operating cost, semi-variable overhead cost seperti biaya modal atas aktiva yang digunakan untuk memberikan pelayanan, kemudian biaya penggantian atas aset modal yang digunakan dalam penyediaan pelayanan, lalu biaya penambahan aset modal yang digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan. Lanjut ke pembahasan yang keenam, yaitu permasalahan marginal cost pricing. 1. Sulit untuk memperhitungkan secara tepat marginal cost untuk jasa tertentu dalam praktik. Kadang biaya rata-rata digunakan sebagai pengganti walau hal ini menyimpang dari syarat ekonomis dan efisiensi. 2. Apakah seharusnya didasarkan pada biaya marginal jangka pendek atau biaya marginal jangka panjang? 3. Marginal cost pricing bukan berarti full cost recovery. 4. Konsep kewajaran digunakan untuk menunjukkan hanya mereka yang menerima manfaat yang membayar. Semua konsumen membayar sama tanpa memandang perbedaan biaya menyediakan pelayanan tersebut. 5. Eksternalitas konsumsi seperti masyarakat kesehatan umum dari air bersih untuk minum mandi dapat secara signifikan merubah efisiensi harga yang ditentukan. 6. Pertimbangan ekuitas mensyaratkan yang kaya membayar lebih. Pembahasan yang ketujuh yaitu kompleksitas strategi harga. Yang pertama yaitu ada two-part tarif. Yang kedua peak load tarif. Yang ketiga diskriminasi harga. Yang keempat full cost recovery. Yang kelima harga di atas. Pembahasan yang terakhir yaitu taksiran biaya. Penentuan harga dengan teknik apapun yang digunakan pada dasarnya adalah mendasarkan pada usaha penaksiran biaya secara akurat. Hal ini melibatkan beberapa pertimbangan sebagai berikut. A. Opportunity cost untuk staf perlengkapan dan lain-lain. B. Opportunity cost of capital. C. Accounting price untuk input ketika harga pasar tidak menunjukkan value to society atau opportunity cost. Yang D. Polling ketika biaya berbeda antara setiap individu. E. Cadangan inflasi. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.